Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pembelajaran seni budaya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu yang sudah Ibu sajikan pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pembelajaran seni budaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kita tentang membuat karya seni rupa dua dimensi dengan melihat model. Yang pertama adanya menggambar dengan kreatif. Mengenal dua aktivitas dalam kegiatan seni rupa, ada namanya ekspresi seni dan apresiasi seni. Ekspresi seni merupakan kegiatan mencipta seni, sedangkan apresiasi yaitu kegiatan menanggapi karya seni. Baik dalam kegiatan ekspresi maupun apresiasi, kita perlu mendalami kaidah-kaidah atau norma seni yang baku dan kriteria seni rupa yang bernilai seni tinggi. Kaidah-kaidah seni rupa meliputi unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip seni rupa. Penataan unsur-unsur seni rupa menggunakan prinsip-prinsip tertentu sehingga menjadi suatu pola jadi yang matang dan disebut pembuatan komposisi. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi dengan ilustrasi. Apa sih pengertian dari ilustrasi? Ilustrasi adalah hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing, lukisan, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Sekarang kita lihat apa sih fungsi dan tujuan menggambar ilustrasi. Yang pertama itu mempermudah penjelasan atau memudahkan dalam menjelaskan suatu teks. Gambar ilustrasi memang memiliki tujuan untuk memudahkan dalam menjelaskan suatu teks tertentu. Contohnya, terdapat novel atau cerpen, kemudian seorang diminta untuk mengilustrasikan novel atau cerpen tersebut. Setelah membaca dan memahami jalan cerita tersebut, kemudian baru bisa diilustrasikan. Adanya gambar ilustrasi tersebut memang bisa memudahkan pembaca dalam memahami garis besar cerita. Yang kedua yaitu untuk memupuk bakat. Memang tidak semua orang bisa membuat gambar ilustrasi yang sesuai dengan kondisi yang ingin digambarkan. Akan tetapi jika sudah terbiasa atau memang suka dengan kegiatan menggambar, bisa jadi terdapat bakat dalam bidang seni. Melalui gambar ilustrasi juga bisa membuat seseorang terus memupuk bakatnya sampai hebat. Fungsi selanjutnya untuk mendeskripsikan. Fungsi dari gambar ilustrasi adalah salah satunya mendeskripsikan sesuatu, misalnya mendeskripsikan cerita, keadaan, atau peristiwa sehingga pembaca bisa mengetahui inti dari cerita tersebut. Pendeskripsian yang dilakukan biasanya terlalu rinci atau bahkan sangat singkat tetapi mudah dipahami. Yang selanjutnya bentuk ekspresi, yaitu gambar ilustrasi juga merupakan sebagai bentuk ekspresi dari seorang untuk menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang dialaminya. Biasanya seseorang yang suka menggambar ilustrasi memang berbakat sebagai seniman dan cara menyalurkan ekspresinya memang melalui gambar. Yang fungsi berikutnya itu media belajar. Belajar memang terkadang mengalami tahap jenuh sehingga mudah bosan dan tidak memahami materi. Salah satu caranya agar mudah memahami pelajaran bisa menggunakan media gambar ilustrasi. Seseorang akan lebih bosan jika hanya membaca secara terus-menerus, tetapi jika terdapat gambar-gambar seseorang lebih senang karena terdapat visual yang jelas, serta biasanya terdapat warna-warna yang mencerahkan. Menggunakan media belajar dengan cara melalui gambar ilustrasi juga bisa digunakan agar siswa lebih semangat, termotivasi, dan tidak bosan dalam belajar. Fungsi yang selanjutnya yaitu menarik pembaca. Biasanya teks-teks atau naskah memang hanya dipenuhi dengan sekumpulan kata saja, sehingga membuat pembaca dia merasa tidak bosan. Itu dia menarik
pembaca dan semakin tertarik untuk membaca. Biasanya hal ini dilakukan kepada anak-anak yang belum bisa membaca teks-teks cerita seperti dongeng atau fabel. Biasanya anak-anak cenderung menyukai gambar karena lebih mudah dimengerti. Yang fungsi berikutnya itu membantu daya ingat. Gambar memang merupakan media visual yang bisa terekam di ingatan seseorang. Dengan menggunakan media gambar ilustrasi, seseorang akan lebih mudah ingat dan sesuatu karena gambar merupakan media yang paling jelas terekam oleh mata dan ingatan. Biasanya hal ini dilakukan kepada anak-anak yang masih berusia di bawah 7 tahun. Ibu guru biasanya membantu mengenalkan nama-nama warna, buah, binatang melalui gambar sehingga mudah diingat. Fungsi selanjutnya yaitu menghidupkan cerita. Tujuan atau fungsi lainnya yaitu gambar ilustrasi bisa menghidupkan cerita sehingga cerita-cerita yang disajikan tidak berbentuk tulisan semata, tetapi ada penggambaran cerita. Yang selanjutnya itu mengkomunikasikan cerita. Gambar ilustrasi juga menjadikan media komunikasi antara pengarang, cerita, dan pembaca. Biasanya melalui kata-kata saja kurang mudah dicerna, tetapi setelah melihat bentuk visualnya, tingkat pemahaman lebih jelas. Tujuan atau fungsi ini biasanya sangat penting apabila diterapkan kepada anak-anak yang belum bisa membaca. Anak-anak yang belum bisa membaca bisa dibantu dengan adanya gambar ilustrasi karena mereka masih menggunakan dan mengandalkan penglihatan. Yang selanjutnya itu dapat memberikan selingan atau hiburan. Seperti yang sudah dijelaskan sedikit pada tujuan dan fungsi sebelumnya, bahwa teks atau tulisan cerita yang hanya berisi sekumpulan kata saja pasti terasa membosankan dan membuat cerpen malas untuk membaca. Tetapi dengan menggunakan media gambar, ilustrasi, pembaca semakin bersemangat untuk membaca. Selain media gambar, ilustrasi juga bisa menjadi selingan atau hiburan dalam membaca. Yang selanjutnya, fungsinya itu melestarikan karya seni. Gambar ilustrasi memang merupakan salah satu wujud atau jenis karya seni yang sangat banyak. Adanya gambar ilustrasi juga membantu mengembangkan dan melestarikan kesenian lukis yang ada. Itu dia fungsi dari karya ilustrasi. Ada lagi teknik-teknik yang digunakan dalam menggambar ilustrasi. Ada teknik arsir, teknik blok, teknik dusel, teknik puntilis, ada teknik transparan, dan teknik plakat. Nanti anak-anakku semua bisa cari tahu apa aja sih maksud dari masing-masing teknik yang terdapat pada karya seni ilustrasi. Oke anak-anakku, semoga kalian semua paham tentang materi kita hari ini dan bisa melanjutkan pada materi berikutnya. Untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan dengan materi yang berbeda. Oke anak-anakku sekalian, bagaimana dengan video tadi? Apakah kalian sudah paham? Semoga nanti kalian bisa menjelaskan apa yang ada pada materi yang Ibu sampaikan pada video tersebut. Untuk kesempatan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.